Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi asrarihi fid dharain amin. Kitabul Hikam, hikmah ke-15. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Mimma, dari apa-apa, yadulluka, yang menunjukkan engkau, ala wujudi qahrih, atas adanya sifat qaharnya Allah. Qahar itu maha memaksa, nanti dibahas. An hajabaka anhu, Allah menghijab engkau dari Allah, anhu dari Allah, bima laisa bimawjudin ma'ahu. Bima laisa bimawjudin ma'ahu, ini tolong digarisbawahi sebab ada beberapa yang memberikan arti tidak pas. Jadi bima laisa bimawjudin ma'ah ini bahasa lainnya ay bil kaun gitu, atau ay bil alam, sesuatu yang tidak mawjud bersama Allah. Allah kan mawjud hakikah, yang betul-betul mawjud itu Allah. Selain Allah tidak ada. Apa selain Allah? Ya alam. Wujud itu hanya dua. Kalau enggak Allah ya al-kaun. Kalau tidak Allah, alam. Saya ulangi, ini agak sulit menterjemahnya sebab saya temukan beberapa terjemah kok enggak pas ya. Jadi ada yang ngartikan begini. Mimma yadulluka ala wujudi ghahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Itu diartikan yang menjadi hijab dari Allah sesuatu yang nyatanya tidak ada gitu. Jadi laisa bimawjud diartikan fata morgana, sesuatu yang nyatanya tidak ada. Bukan begitu maksudnya. Laisa bimawjudin ma'ah ay al-kaun. Jadi yang menunjukkan bahwa Allah maha memaksa, bersifat qahar, itu Allah menghijab kamu, menghijab manusia yang diajak ngomong ini ya. Allah menghijab kamu insan dari musyahadah kepada Allah. Pakai apa Allah menghijabnya? Pakai akwan, pakai alam selain Allah. Itu makna yang sahih begitu. Kalau yang ingin meraji', saya dari mana dapat paham ini, lihat Syarhul Hikam di Syarnubi halaman 28, hikmah ke-15. Boleh saya baca bahasa Arabnya ya, biar saya enggak disangka ngarang. Ay mimma yadulluka ayyuhal murid ala annahu subhanahu al-qahiru fawqa ibadihi an hajabaka, ay hajabaka anhu ta'ala bil kaun alladhi laysa bimawjudin ma'ahu li'annaka qad 'alimta annahu dhulmah ay 'adamun mahdhun min haythu dhatuhu fal wujudul haqiqiyyu innama huwa lillahi ta'ala wa ma siwahu la yusafu 'inda al-'arifin biwujud wa la faqad idh la yujadu ma'ahu ghairuhu li thubuti ahadiyatih ila akhir magal. Panjang ini syarahnya. Pokoknya yang ingin saya nukil, laisa bimawjudin ma'ah, maknanya ya lakwan, alam. Jadi Allah itu terkadang memberi kepada hambanya. Ketika Allah memberi, maka Allah asyhadaka birrah, memperlihatkan kepadamu kebaikan Allah. Terkadang Allah menolak, kita minta tidak dikasih, kita butuh tidak diberi, kita ingin sembuh terkadang dikasih sakit.
ingin uang, terkadang malah banyak hutang. Kebalikan dari yang kita inginkan. Ini terjadi sehari-hari, sewaktu-waktu di manusia. Apa itu? Wa mata mana'aka ashhadaka qahrah. Ketika Allah tidak memberi, mencegah engkau dari yang engkau inginkan, itu Allah sedang memperlihatkan sifat qaharnya Allah. Maha memaksa. Nah, untuk qahar ini, kalau Syekh Soleh Darat itu ngartikan pakai bahasa Jawa murbo meseso. Murbo meseso itu saya pernah tanya ke guru saya, Kiai Ahmad Kiai Hasan, itu diartikan semaunya sendiri. Semaunya Allah. Kadang orang sudah tua, tidak bisa apa-apa, umurnya dipanjangkan. Kadang bayi sedang sehat-sehatnya, sama Allah dimatikan. Sehat, kuat, menawan ini bayi, tahu mati. Sama Allah dimatikan. Terserah Allah itu. Itu kalau bahasa Jawanya murbo meseso. Kalau bahasa Arabnya yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Terserah Allah. Allah yang sedang memunculkan murbo mesesonya, sedang memunculkan yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid, itu disebut qahar, maha memaksa. Saya ingat Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih itu sering bahas tentang qahar ini. Kalau santri-santri, alumni atau siapapun lah yang dulu sering mendengarkan taklim-taklim Ustadzul Imam pasti ingat itu. Mulai sering membahas itu. Bagus pembahasan beliau tentang qahar ini, ya qahar ini. Jadi kalau pemahaman Ustadzul Imam itu gini. Qahar itu bukan hanya ketika mana'aka saja. Jadi kalau pahamnya Ustadzul Imam itu gini. Kita tidur itu dipaksa Allah. Kita makan dipaksa Allah. Nanti jangan langsung ditolak dulu, dengarkan dulu, pahami pelan-pelan. Kita berbuat apapun, ini anggul bil ma'na, la bil lafadz ya. Berbuat apapun itu dipaksa Allah. Mati dipaksa Allah, hidup dipaksa Allah. Itu kalau saya merenung pemahaman Ustadzul Imam, benar itu. Direnungkan terus dirasakan di kehidupan. Harian aja, harian. Saya pernah ke dokter, ya, dokter gigi waktu itu. Dia itu punya alat untuk foto gigi itu sebelum dicabut kan difoto itu. Nah, waktu itu gigi yang mau dicabut 2. Dalam pemahaman si dokter ini, yang ini gampang nih. Yang gigi A gampang dicabut. Yang gigi B sulit ini. Ini foto, ilmunya ada, fotonya juga jelas. Tapi begitu ke praktek, yang tadi disangka gampang berubah jadi sulit. Yang disangka sulit ternyata gampang. Nah, itu qahar itu. Terjadi. Jadi apapun yang terjadi di alam ini aslinya ya Allah semua. Contoh lain. Sering terjadi kalau saya ngobrol dengan orang-orang ahli dagang. Saya nunggu-nunggu hasil dari ini. Udah rapi semua. Mulai dari pendekatan kepada pembeli, yang akan dijual dirapikan, macam-macam pokoknya yang harus dilakukan untuk jual beli udah beres ini. Nggak jadi begitu tanggalnya. Allah ngasih rezeki dari arah yang lain. Nah itu, asyhadaka qahrah lagi. Semua, setiap waktu,
qaharnya Allah Ta'ala itu terjadi di akwaan, di alam. Ini masih pemahaman Ustadzul Imam ya. Kalau pemahaman Sayyidi bin Athaillah dibagi dua tadi. Kalau memberi, asyhadaka birrah. Kalau mana'aka, asyhadaka qahrah. Oh, dua-duanya benar. Kedua beliau sama-sama arif billah, pemahamannya benar, hanya beda di pembagian aja. Kalau ma'nan wahid. Al-kullu minallah wa kulluhu la hawla wa la quwwata illa billah. Saya ambil contoh lain tentang aurat. Bab yang banyak dengar ini kan santri. Ada santri umpama ingin mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qara'a as-salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat keterangannya ini dari imam fulan. Dibaca enggak ngimpi-ngimpi. Cari dari syekh ini enggak ngimpi lagi. Enggak tahunya ada orang yang tidak terlalu luar biasa ngobrol-ngobrol cerita baca sallallahu ala Muhammad. Sederhana sholawatnya, sallallahu ala Muhammad. Dibaca mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal menurut alamul afkar, pemikiran insan, wah ini Syekh fulan, ini al-qutub, ini bukan saya meremehkan wali-wali kutub, bukan ya. Jangan pemahamannya keliru kalau saya sedang ngomong begini, bukan, ini mah lagi lihat yang terjadi di akwaan. Qahrullah azza wa jalla ibadah wa huwal qahiru fawqa ibadah ya qahar. Jadi begitu. Kejadian seperti ini tolong difahami. Allah sedang mengajak hambanya berbicara dengan kejadian. Sedang memberikan pemahaman kepada anta, kepadamu. Ashhadaka qahra. Faka'annahu ta'ala yaqul alladhi razaqaka ru'yata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana lal wirid gitu. Yang memberi rezeki kamu tuh bisa mimpi Nabi itu saya biqahri wa anta 'abdun min ibadi gitu. Saya yang memberi itu. Contoh lain, ada orang ingin bisa baca kitab. Ini zaman saya dulu masih ngaji, ingin bisa baca kitab. Belajar kitab Nahwu ini nggak kebuka-buka. Baca ini nggak kebuka-buka. Akhirnya, ya seperti tadi cerita itu. Dengar temannya lagi ngobrol. Kalau saya tadi baca kitab kecil di ngaji sama fulan. Kayaknya gampang takbirnya. Akhirnya dipelajari, fatahallah alaihi fi ilmin nahwu. Terbuka, bisa membaca kitab. Setelah mempelajari kitab yang dianggap oleh teman-temannya dan orang-orang pada saat itu, kitab ini biasa-biasa saja. Nah itu, asyhadallah ala fulan qahrahu fi ijadihi, bisa baca kitab gitu. Allah Ta'ala sedang memunculkan sifat qaharnya Allah Ta'ala kepada para santri. Kamu bisa baca kitab itu dari saya, bukan dari guru, bukan dari nahwu, bukan dari ini, bukan dari itu, tapi dari saya. Wa hakadha semua kejadian di alam. Kalau Anda kelompok pedagang, renungkan ketika Anda berdagang bahwa segala sesuatu minallahi azza wa jal, rezeki dari Allah. Kalau Anda santri, futuh dari Allah. Kalau Anda orang yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuqarribuka ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa biqahrihi, biqahrillahi azza wa jal. فكل شيء من الله وكل رزق من الله وكل فتح من الله, sebagaimana juga al-man'u min Allah wal maradu min Allah wal alamu min Allah wal hijabu min Allah fal kullu la hawla wala quwwata إلا بالله العلي العظيم.